Di kalangan penulis, nama Asma Nadia sudah barang tentu bukanlah nama yang asing. Lewat guratan penanya, ia telah menerbitkan hampir 60 judul buku. Bakat menulisnya sendiri terinspirasi dari sang kakak yang notabene juga seorang penulis. Wanita kelahiran Jakarta 26 Maret 1972 ini sejatinya lahir dari keluarga kurang mampu. Justru keadaan sosial ekonomi keluarganya itulah yang memecut dirinya untuk terus belajar menulis hingga ia berhasil menjadi salah satu novelis papan atas di Indonesia. Kini, novel-novel garapannya sudah banyak yang diangkat ke layar lebar. Beberapa di antaranya seperti Assalamualaikum Beijing, Surga yang Tak Dirindukan, dan Jilbab Traveler. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam menulis juga ia tularkan dengan mendirikan berbagai organisasi serta komunitas-komunitas menulis bagi anak-anak dan remaja. Tapi kini zaman telah berubah. Posisi buku sudah mulai tergantikan dengan aneka gawai canggih. Lantas bagaimana seorang penulis profesional seperti Asma Nadia menyikapinya? Nah, ayo kita simak diskusinya di Ngopi Ramadan kali ini. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa sehat selalu sekeluarga ya. Alhamdulillah. Mbak Asma, udah dari umur berapa sih menulis? Kalau awal mulai nulis itu SMP sih ya, SMP kelas 3. SMP kelas 3 Ustadz, iya gitu. Tapi waktu itu kan hobi aja gitu. Terus mesin tik juga minjem kan karena nggak punya ya. Iya, Tapi terinspirasi kakak sih, karena ngeliat kakak itu dari SD dia malah sudah ngirim puisi, ngirim cerita gitu ke koran, ke mana-mana gitu kan. Iya. Jadi wah kayaknya enak nih ya nulis gitu kan. Dan nulis itu kan bisa di rumah, waktunya fleksibel gitu. Iya. Tapi baru seriusnya tuh setelah Asma nggak bisa meneruskan kuliah, jadi tahun kedua meskipun diterima lewat jalur undangan, tapi tahun kedua Asma harus mundur karena satu kondisi. Akhirnya kayaknya pintu-pintu ke masa depan tuh tertutup gitu. Tapi Asma nggak tahu waktu itu percaya banget bahwa kalau Allah menutup satu pintu, pasti Allah membuka pintu yang lain gitu. Jadi Asma nggak boleh terpaku pada pintu yang itu. Nah mulailah yang tadinya cuma hobi, yang tadinya cuma iseng-iseng gitu kan. Nah sekarang jadi termotivasi ya udah nulis gitu. Oke, kalau menulis itu butuh bakat atau boleh hobi aja kayak Mbak Asma? Kalau menurut Asma pada akhirnya latihan sih. Jadi orang yang berbakat tapi dia nggak latihan, dia juga nggak akan jadi apa-apa ya Ustadz gitu. Karena dia kan keterampilan, sama seperti Mas Ozi bikin kopi gitu kan, yang suka masak itu keterampilan. Kalau Pak Ustadz termasuk yang mana? Bertausiah bakat Saya atau? itu susahnya luar biasa. Karena kalau saya tausiah mau 8 jam oke. Tapi begitu nulis kan perlu subjek, predikat, objek ya. Iya. Kalau gini kan pokoknya subjek langsung objek aja bisa. Iya. Itu perlu subjek, predikat, objek, bagaimana enak dibaca. Karena dulu saya menyelesaikan S3 aja perlu 5 tahun loh. Padahal berapa halaman itu kan ini kan udah jadi S5 ini. Oh, S5 ini ya. Kebanyakan S pilek loh. Ya, tulisannya. Tapi keuntungan Ini buku-bukunya ini, Mbak Asma? iya Ustaz. Iya. Tapi keuntungan Nah, ini sudah jadi disertasi sebetulnya. Iya, keuntungan ini Ustadz, keuntungan Asma kan nggak punya latar belakang pendidikan sastra. Jadi Asma ketika menulis nggak memikirkan subjek, predikat, objek. Oh gitu. Banyak Jadi Tapi nulis konten-konten- aja. Tapi bisa kontennya enak dibaca, soalnya saya Iya, terus terang ini. itu yang nggak gampang sebenarnya. Penulisnya harus suka baca sih. Dan membaca itu kan memang istilahnya cara ngilmunya seorang penulis ya Ustadz gitu. Jadi kalau dia suka baca, dia bisa mencuri keterampilan dari penulis lain. Makanya ada yang bilang kan, Mbak Asma nih nulis kok tema-temanya religi, Islami gitu kan. Tapi kok enak sih gitu dibacanya gitu. Iya. Ya Islam sendiri Asma percaya universal ya Ustadz gitu. Ya. Kalau kita ngangkat persoalan kemiskinan gitu kan, Bisa. itu Islam ya kan Dapat. universal juga. Banget, Kita iya. ngangkat masalah KDRT, masalah perempuan itu juga Islam juga gitu. Iya. Karena Rasulullah kan yang paling kata Rasulullah yang paling mulia atau yang paling baik ya, laki-laki di antara kamu adalah yang paling memuliakan perempuan ya Iya, Ustadz. tidak ada kemuliaan lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan wanita, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan wanita. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri dan keluargaku. Tambah istri dan keluarga. Siap, By the way, udah berapa banyak masterpiece atau hasil karya dari Mbak Asma? Makasih. Terima kasih Mas Ozi. Iya, tambah seru nih kita nih Ini jangan ngobrolnya taruh sini, nih. biar bisa taruh kopi. Ini sama-sama apa perlu ahlinya. Kopi aja itu ada ahlinya. Saya bikin sendiri nggak seenak yang dibikin Fauzi. Oh gitu. Iya. Ini fun fact-nya Pak Ustadz. Kenapa kalau kita bikin mie instan, itu tidak seenak kalau kita yang bikinnya itu yang penjual di warung-warung biasanya. betul. Kenapa begitu ya? Iya,
bikin es teh aja lah. Gitu. Iya, Bikin es kenapa teh ya? di rumah itu walaupun dengan teh yang sama kok jadi beda rasanya. Sama Gitu. sama kayak diminum. penulis juga. Silakan, Iya, silakan. iya. Belum tentu misalnya Iya. pesan-pesan atau mungkin kan bisa dibilang dakwah nih yang dilakukan oleh Mbak Asma lewat tulisan gitu. Iya. Itu bisa dilakukan atau dirasakan atau disalurkan sama penulis-penulis lain. Beda-beda gaya tulisannya. Sama-sama ide yang sama mengenai hubungan pasutri. Iya. Itu di sinetron ya, di bukunya Mbak Asma dengan sinetron tidak usah saya sebut Iya. yang pakai sumber lain beda banget. Iya benar-benar Gitu. saya setuju banget. Bukan hanya konten tapi message yang sampai itu jadi beda. Iya, iya, iya. By the way tadi belum dijawab. Ada berapa hasil karya atau masterpiece-nya dari Buku totalnya mungkin 67 atau 66, Asma masih 66. agak ini nih, antara Yang di- 66 67. Yang sudah sudah diterbitkan, difilmkan? yang sudah difilmkan ada 11. Belas. Ada 11. Insya Allah on the way ini ada OTW Nikah, ada Haya 2 The Movie, ada judul lain Assalamualaikum Beijing 2. itu yang memilih diangkat film tuh siapa? Mbak Asma Nadia atau Produser si sih. produsernya Jadi yang sebetulnya memilih gitu? produsernya datang ke Asma dan bilang, Mbak Asma saya mau bikin Assalamualaikum Beijing 2. Novelnya belum ada waktu itu. Itu dan sekarang novelnya sudah rilis di aplikasi Ya. KBM App dan kalau nanti Ustadz sempat unlock atau Mas unlock ya, niatkan sambil sedekah. Karena Asma Siap. meniatkan mudah-mudahan sebagian dari royalti bisa kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita di Uighur. Wih, keren banget. Nah, ngomongin tadi saya masih ada kepikiran kalau udah si novel ini dipilih, mau diangkat ke film, Mbak Asma ini masih turun tangan dalam proses pembuatan film atau ya udah lepas aja? Masih, karena menurut Asma tetap babynya Asma sih gitu, hasil Jadi tetap adaptasi jadi itu direct- gitu. director atau Enggak sih gitu, tapi salah satu syarat Asma dari film pertama adalah Asma minta sama produser karena memang cukup banyak adaptasi novel ke film ya Ustadz gitu yang ternyata tidak membanggakan penulisnya gitu. Iya. Hasilnya misalnya jadi porno atau jadi ngaco lah gitu kan gitu. Jadi Asma minta ke mereka dari awal yang pertama Asma punya akses ke skenario. Ya. Jadi pengembangan boleh, perubahan boleh karena memang kebutuhan visual kan berbeda. Ya. Tapi Asma minta dilibatkan. Kemudian yang kedua Asma minta Asma boleh ada di lokasi syuting dan itu mereka fasilitasi. kira-kira untuk Pak Ustadz sama Kinos itu masuknya yang judul buku yang mana? Kayaknya agak susah deh. Ditahan dulu, tapi kita ngopi dulu gimana sebelum imsak nih. Silakan, Oke. silakan Mbak Asma. Ibu memang dari awal mencoba agar anak-anaknya itu suka baca. Jadi kami nggak punya buku pun kertas-kertas koran yang bungkus cabai dan bawang dari pasar gitu ya. Itu dibukain tuh kalau mami udah pulang dari pasar ya. Kita bukain, kita baca gitu. Nah kemudian selama di rumah sakit, Asma berapa tahun ya? 10 tahun di rumah sakit ya, berobat panjang gitu. Dan itu pun selalu tuh, mami selalu mengorbankan makan siangnya supaya Asma Nadia bisa baca buku. Tolong dijawab secara jujur kira-kira dari posturnya, wajahnya, auranya Pak Yang mirip Ustadz. Fedi Nuril yang mana ya? Fedi Nuril. Kalau saya sih yang penting cocok waktunya sama cocok budgetnya. Nah itu Poin ya. Mas. Nah, dari sekian karya yang Oke, luar biasa ini, yang paling sukses yang mana menurut Mbak Asma Nadia? Kalau film mungkin Surga yang Tak Dirindukan ya, Jelas. karena dia trilogi. Jadi buku ke-1, kedua mana? dan ketiganya, Nggak dibawa ya, Mbak? keduanya Ini, ini, iya. ketiganya Asma nggak bawa. Nah itu semuanya difilmkan dan film pertamanya menjadi film box office nomor 1 di Indonesia. Oke, kalau secara tulisan atau buku? Kalau secara novel Asma suka mungkin Surga yang Tak Dirindukan 1 karena sekali nulis tuh 7 tahun ya sampai dengan terbitnya, jadi lama sekali. Oh, Nah kalau sampai 7 tahun? sinetron, iya Ustadz, kalau sinetron mungkin Catatan Hati Seorang Istri ya, karena Catatan Hati Seorang Istri itu semua buku Asma yang pakai judul Catatan Hati itu semuanya kisah nyata. Dari curhatnya pembaca ke Asma, gitu. Dan sampai sekarang Asma merasa bahwa Catatan Hati Seorang Istri itu membuka jadi pembaca Asma nggak cuma yang Muslim gitu Ustadz. Jadi akhirnya ada yang Mbak saya Hindu tapi saya baca buku Mbak saya Kristen tapi saya baca buku Mbak gitu. Dan saya punya teman ibu-ibu kayaknya jadi banyak gitu. Dan mereka sampai sekarang masih sampai Asma bikin curhatasmanadia@gmail.com yang mereka kirim masalah apa segala macam. Gitu. Oh, berarti ada semacam kuncinya. Kuncinya itu ya terbuka gitu ya, open Iya, mind gitu. makanya banyak yang bilang, Mbak kok buku-bukunya relate banget dengan Iya. pembaca karena memang Asma banyak tersentuh dengan kisah-kisah mereka dan mereka bilang, Mbak mudah-mudahan kisah saya bisa jadi pelajaran buat yang lain. Tapi saya senang, poinnya adalah jangan sampai nilai-nilai Islam itu tidak ada di dalamnya. Apapun kegiatan kita itu harus dengan niati untuk ibadah. Maksudnya buku ada nilai ibadahnya. Iya, iya. Jangan hanya cari finansial. Iya, Di iya, situ ada nilai-nilai spiritualnya.
kopi saja bukan sekedar ngopi. Ini kan ngobrol perkara iman. Perihal iman itu kita bahas di sini. Jadi bukan sekedar cari minum, tetapi harus memberi manfaat yang banyak. Demikian juga buku. Buku itu jangan tinggalkan semua nilai-nilai yang itu misi dakwah. Dakwahnya. Nah, nih konon katanya kesuksesan Mbak Asma ini tidak lepas dari apa ya? Latar belakang atau background kehidupan keluarganya Mbak Asma sendiri. Emang ada hubungan apa sih dengan kesuksesan sekarang dengan cerita dulu, Mbak? Saya kalau sekarang kan kadang-kadang orang berpikir bahwa wah Asma Nadia penulis sekian puluh buku, traveler 72 negara gitu. Wah Mbak uangnya nggak ada serinya ya gitu. Saya cuma pengen bilang, saya tuh dulu tuh gadis kecil yang tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Jadi yang setiap hari ada gempa bumi gitu kan. Kalau setiap kereta api lewat, sakit-sakitan Mas gitu. Jadi jantung, paru-paru, gegar otak, Asma punya tumor ada 5 dioperasi, nah, sekarang ada 6. Makanya tadi kuliah Asma harus mundur karena kondisi kesehatan, karena gegar otaknya nggak tuntas gitu. Dan yang saya rasakan, tapi di satu sisi Allah itu emang skenarionya luar biasa ya Ustadz. Sebelum gegar otak itu umur 7 tahun, Asma tuh rankingnya ranking 2 di kelas. Setelah gegar otak ranking 1 Ustadz. Nggak berarti harus gegar otak dulu. Iya, tapi lumayan agak serem ya. Iya gitu, maksudnya subhanallah gitu dari situ. Gegar otak. Enggak, bukan gitu. Iya itu. Kemudian dan saya merasa bahwa itu cara Allah membimbing Asma untuk jadi penulis. Karena dari situ ibu memang dari awal mencoba agar anak-anaknya itu suka baca. Jadi kami nggak punya buku pun, kertas-kertas koran yang bungkus cabai dan bawang dari pasar gitu ya, itu dibukain tuh kalau mami udah pulang dari pasar ya, kita bukain kita baca gitu. Nah kemudian selama di rumah sakit, Asma berapa tahun ya, 10 tahun di rumah sakit ya, berobat panjang gitu. Dan itu pun selalu tuh, mami selalu mengorbankan makan siangnya supaya Asma Nadia bisa baca buku. Dari suka membaca, Asma suka menulis gitu ya. Gara-garanya juga karena dulu tuh kan kalau di daerah tertentu di Jakarta tuh ada penjualan bekas ya Ustadz bekas dan bajakan sebetulnya. Nah, Asma suka ke majalah-majalah bekas itu gitu kan, nyari wah ceritanya Hilman Hariwijaya, Mas Kulagong gitu kan, yang bersambung. Nah seringkali yang terakhirnya nggak dapet gitu loh Mas gitu. Jadi akhirnya Asma sakit hati, ya udah bikin aja ending sendiri gitu di kepala. Nah dari situ kemudian suka menulis, apalagi pas tahu ada lomba-lomba gitu kan, ada motivasi ekonomi Ustadz. Gitu. Akhirnya mulai terus gitu. Dan sebetulnya panjang ya, karena dari tahun 90-an ikut lomba, buku pertama baru diterbitkan hampir tahun 2000, film pertama baru 2009, sinetron pertama 2014. Jadi nggak sesimpel yang orang lain bayangkan gitu. Perjuangannya, prosesnya nggak pendek dan nggak mudah ya. Pak Ustadz, ini bisa dibilang nih, dari finansial, kesehatan, sebenarnya nggak 100% fit nih gitu, si Mbak Asma ini. Tapi itu nggak ada urusan sama kesuksesan, gitu kan. Poinnya adalah, idza akhafaullahu qauman ibtalahu. Kadang-kadang tanda cintanya Allah kepada hambanya itu diberikan suatu kesulitan. Makanya ada 2 pola, walikul waqt amal. Setiap ada waktu harus memproduksi amal. Yang kedua, walikul amal waqt. Setiap amal harus pas waktunya. Di saat sakit saja masih mau baca, masih ada inspirasi, dan jadilah buku-buku ini. Dan ini Mas, Asma untuk adik-adik mungkin yang lain yang merasa bahwa mereka nggak punya fasilitas, gitu, orang tua di PHK, apalagi pandemi gini ya Ustadz gitu, atau ada yang sakit gitu. Asma cuma pengen sandarkan mimpi-mimpi kamu tuh nggak sama kamu sendiri gitu, karena kita lemah gitu. Tapi Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Gitu. Nggak ada mimpi yang terlalu besar buat Allah untuk diwujudkan. Dan sandarkan mimpi-mimpi kamu pada Allah ketika kamu sakit ya, karena Allah Maha Berdaya, dan ketika kamu nggak punya uang, karena Allah Maha Kaya gitu. Jadi akhirnya Asma 72 negara menurut Asma itu Allah semua yang ngongkosin. Gitu. Nah kalau nggak salah Mbak Asma juga kayak semacam bikin komunitas apa pena. Forum Lingkar Pena. Jadi nanti sama kakak. boleh cerita nggak boleh, setelah siap. kita ngopi lagi nih ya. Siap. Lanjut Ji. Lanjut. Ini pahit banget punya gue nih. Masa sih? Komunitas Bisa Menulis ini kemudian menjelma platform kepenulisan yang di sana ibu-ibu se-Indonesia, ada teman-teman yang baru di PHK, ada yang punya pinjaman online dan segala macam, mereka nulis gitu di sana dan alhamdulillah kemudian bisa dimonetisasi. Nah,
tadi udah sempat juga nih ditanyakan, di-mention juga sama Mbak Asma ini. Ternyata bukan cuma lewat tulisan aja dakwahnya gitu, mewadahi teman-teman yang suka menulis gitu. Ada komunitasnya Pak Ustadz, namanya apa dan untuk apa, tujuannya kemana? Iya, yang pertama Forum Lingkar Pena. Berdirinya tahun 97. Tujuannya biasanya kan kalau dulu kita belajar nulis tuh nyari orang yang mau ngajarin tuh susah banget ya Ustadz. Karena semua kan sibuk gitu ya. Dan penulis juga waktu itu ya belum profesi yang menjanjikan gitu. Jadi masing-masing ya berpikir buat sendiri gitu. Nah, akhirnya kami bikin, Asma sama kakak, kita bikin Forum Lingkar Pena supaya yang udah lebih bisa membimbing yang belum bisa. Sukses itu kan lebih yang mau menulis. Yang mau menulis. Karena sukses itu lebih enak jika dinikmati sama-sama. Setuju. Gitu kan? Nah, yang kedua kita bikin, Asma sama suami bikin komunitas bisa menulis. Itu grup di Facebook, membernya sampai 1,3 juta. Itu ada guru, ada buruh, ada ibu rumah tangga, usianya juga beragam gitu. Nah, cuma yang menarik itu kemudian seperti cara Allah menyiapkan memasuki pandemi ini Ustadz gitu. Karena akhirnya komunitas bisa menulis ini kemudian menjelma platform kepenulisan yang di sana ibu-ibu se-Indonesia, ada teman-teman yang baru di PHK, ada yang punya pinjaman online dan segala macam, mereka nulis gitu di sana dan alhamdulillah kemudian bisa dimonetisasi. Kan pandemi ini toko buku pada tutup, ya kan? Kemudian penerbit juga tiarap gitu. Di sana mereka di platform KBM App ini mereka bisa menulis sekaligus menjadi penerbit. Jadi nggak perlu lagi nunggu ngirim naskah diseleksi gitu ya sama penerbit, mereka bisa. Cuman masalahnya ada satu yang berat di Indonesia. Apa tuh Pak Ustadz? Budaya literasi kita rendah. Nah, kalau gaya tulisannya Mbak Asma ini menurut saya ya, kayaknya mungkin Pak Uji, Pak Ustadz juga setuju gitu ya. Bisa dibilang tidak menggurui Pak Ustadz, nggak kaku, bahkan tadi bisa dibilang walaupun emang atmosfernya Islam banget gitu, tapi yang membaca, yang menyukai itu bukan hanya Muslim aja gitu, banyak general gitu. Itu treatmentnya seperti apa, tekniknya seperti apa sebenarnya? Satu, kalau menurut Asma, kalau kita menulis dengan hati, insya Allah nyampainya ke hati. Oke. Ya itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu kan dari Allah ya. Jadi kalau memang teman-teman penulis nih gitu ya, Asma belajar dari mereka gitu kan, mereka meniatkan nulis ini juga mudah-mudahan bernilai ibadah gitu. Jadi ada yang kalau nulis itu mereka wudhu dulu gitu, ada yang sholat malam dulu gitu kan ya. Benar gitu. Pokoknya jangan lupa minimal sekali bismillah dulu gitu ya. Makanya ketika nulis, kalau Asma update status bismillah itu benar-benar untuk mengingatkan Asma supaya jangan sampai tulisan Asma tidak dimulai dengan nama Allah gitu loh. Niatkan menulis itu kalau buat Asma gitu ya, tidak hanya mencari royalti dunia gitu. Kita berharapnya menulis ini, lewat menulis Asma juga bisa dapat royalti akhirat. Karena kan katanya Ustadz ya, kalau kita mengajak seseorang, misalnya di buku nih, untuk melakukan sebuah kebaikan, maka selama ada orang lain yang terinspirasi, dia dapat pahalanya, Asma juga insya Allah dapat ya Ustadz, kalau Asma ikhlas kan. Dan ketika Asma udah nggak ada lagi di dunia ini gitu, dikubur pun gitu, Asma berharap buku-buku itu bisa mudah-mudahan jadi jariah, jadi mesin yang bisa mengalirkan pahala gitu. Kalau kita ikhlas. Iya, sudah meninggal pun masih dapat aliran pahala. Doanya Ustadz. Tapi juga kalau buku itu menyesatkan, itu juga ada jariah dosa. Dosa jariah. Iya, jadi dosa jariah juga ada, pahala jariah juga ada. Nah, Pak Ustadz, mungkin kalau bisa disimpulkan terakhir ya Pak Ustadz ya, terlepas dari seorang penulis dari profesinya Mbak Asma ini, profesi apapun sebenarnya gitu, apapun misalnya niatnya adalah mencari ridha Allah, kayaknya segala sesuatunya tuh nggak ada yang sulit, nggak ada yang akan dipersulit, nggak akan ada berbahaya deh katanya. Walatina jahatu fina lanah tianahum subulana. Jadi prinsipnya siapa yang mau sungguh-sungguh untuk menuju satu kebaikan, maka Allah bukakan bukan satu pintu, jalan-jalan, banyak pintu. Jadi subul itu jamak dari sabil. Kalau sabil itu satu itu. Jadi kita membuka satu pintu saja, maka Allah akan bukakan banyak pintu untuk kebaikan itu. Kalau bahasanya orang penulis adalah banyak jalan menuju Roma, sama dengan orang itu mau berbuat baik, nanti Allah bukakan jalan-jalan itu. Dan di situ pentingnya mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Orang itu kalau membukakan satu jalan kebaikan, menyebarkan satu kebaikan, pahalanya mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Misalnya saya ngajak Anda untuk ngajak Kinos untuk banyak bersedekah. Maka kalau nanti sedekahnya tidak hanya kepada Kinos, tapi karena yang ngajak juga. Maka indah sekali di dalam Islam itu, pengorbanan untuk kebaikan itu Allah tidak akan sia-siakan.
Dan lebih penting memang tadi niatnya. Saya setuju banget. Asma juga ini, kalau misalnya Mas Kinas punya buku atau Ustadz ada buku, bisa sedekah buku ke Asma. Siap. Karena Asma punya mimpi 1000 perpustakaan duafa. Saat ini ada Alhamdulillah. 290, Ya, minta doanya, Ya. mudah-mudahan terwujud. Masih hidup ya Ustadz, ngelihat Amin, 1000 rumah amin, baca amin. Asma Nadia di tanah Amin. air. Dan tolong Masya dicatat super terakhir, Ya. saya itu setiap dapat honor dari manapun langsung saya serahkan kepada anak yatim piatu. Ji, Ya. kok kopi Langsung nggak saya pernah suap. bayar tapi Pak Ustadz? Nah, itu dia. Enggak, makanya. karena istri saya yatim piatu. Jadi semuanya saya serahkan kepada Oh, itu. setorannya ke Mas Asma, terima istri. kasih Mas Asma. Sama-sama, Sehat dan Mas. sukses Terima kasih, selalu. minta doanya. Silakan dihabisin Mbak.